Hai semuanya, nama aku Erin Tania dan di sini aku mau cerita sedikit bagaimana perjumpaan aku dengan Yesus. Aku dari kecil udah dilahirin dari keluarga yang emang udah Kristen dan dibesarkan secara kekristenan juga. Dari lahir aku udah ikut sekolah minggu, aku suka nari-nari, suka puji sama Tuhan, cuman ya sekedar rutinitas aja setiap minggunya. Aku belum benar-benar mengalamin dan belum benar-benar berjumpa dengan Yesus. Dan pada waktu aku kelas 6 SD, keluarga aku memutuskan untuk aku pindah rumah dari Jakarta ke Gading Serpong. Dan otomatis aku juga pindah sekolah waktu itu. Aku pindah ke Sekolah Teras Bangsa Gading Serpong. Di Sekolah Teras Bangsa ini setiap tahunnya tuh ada yang namanya Champion Gathering. Nah di sini tuh kayak anak-anak satu angkatan atau 3 angkatan pergi bareng-bareng ke satu tempat. Terus habis itu di situ ya ada sesi, ada doa, dan kita dibangun lah di sana. Dan aku ingat pada waktu itu CG, pas aku kelas 7 tahun 2015, di situ aku terima Tuhan secara personal pertama kalinya di dalam hidup aku. Ya dari situ aku terus berjalan sih. Memang hidup aku belum sepenuhnya berubah, aku masih suka marah-marah, aku masih suka emosian, dan aku juga masih suka melawan orang tua, tapi aku percaya bahwa barang siapa yang sudah menerima Tuhan adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan habis dari itu, karena waktu itu aku pindah rumah dan aku belum kenal siapa-siapa, aku masih ikut gereja papa mamaku. Dan waktu itu karena aku juga masih muda dan pembahasan gereja orang tua kan berat, jadi kadang setiap kali khotbah aku suka tidur gitu, dan akhirnya aku juga gak dapetin apa-apa setiap minggunya. Sampai pada waktu aku kelas 8, ada satu orang yang ngajak aku ke gereja anak muda di gerejaku, yaitu R&D di Abalok Gading Serpong. Dan ketika aku masuk R&D, lama-lama aku juga ditarik ke komsel. Dan pada akhirnya nanti aku pemuritan. Apa itu komsel dan pemuritan? Komsel adalah komunitas sel, dimana aku bareng sama beberapa teman-teman lain yang seumuran sama aku, dibina oleh satu pembina. Dan kalau pemuritan itu lebih personal. Maksudnya apa? Biasanya one on one atau one on two, dimana kita dibangun lah, ketemu sama pembina, kita bisa ceritain tentang apa yang kita rasain, kita didoain, dan kita terbuka dan bertumbuh dan disembuhkan di sana. Yap, dalam perjalanan komsel ini aku banyak membuka sesuatu, aku banyak menemukan sesuatu, dan aku juga banyak terus berjalan dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Tapi bahkan sampai saat ini aku bisa melihat nih, Erin yang sekarang memang berbeda dari Erin yang dulu. Dulu pas aku kelas 7, orang-orang suka bilang Erin itu galak banget, suka marah-marah. Dan jujur aku gak terlalu ingat sih, cuman mungkin iya. Dan aku melihat sekarang ya aku sudah tidak mudah marah-marah lagi, aku udah gak seemosian itu. Dan dulu itu aku adalah orang yang sangat fokus banget sama nilai aku sangat concern dengan nilai aku pengen banget dapat yang terbaik. Kenapa? Karena menurut aku ketika aku mendapat nilai yang baik, aku tuh dipuji sama papa mama aku. Dan karena itu jadinya seperti reward and punishment itu udah ada di dalam aku gitu loh. Ketika aku dapetin hal yang bagus, aku diberi pujian, tapi kalau aku ngelakuin hal yang jelek, aku dipunish. Dan akhirnya aku terus menerus mendorong diri aku untuk aku dapat nilai yang bagus. Sampai dulu tuh ketika aku stres, ketika aku belajar, itu aku dulu suka nyabutin rambut aku. Bahkan sampai dulu rambut aku tuh tipis. Dan kalau di kelas, kayak dulu pas aku kelas 9 atau kelas 8, itu kalau kalian lihat di bawah kursi aku tuh bisa banyak banget helaian-helaian rambut. Sampai akhirnya aku bertobat dan tidak nyabutin rambut aku lagi. Ya jadi sekarang rambutku udah mulai tebal guys. Dan ya di situ memang banyak banget tuntutan yang aku pegang gitu loh. Dan bahkan sampai saat ini pun itu tidak hilang sepenuhnya. Aku terus berjalan dan aku percaya teman-teman di sini dan kita semua tuh terus berjalan untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena emang kita dipanggil ke arah sana. Dan semenjak online learning, semenjak adanya corona, kan udah pasti kita di rumah terus dong. Dan aku juga. Dan karena di rumah terus, jadinya bawaannya sendirian sih guys. Bawaannya sendirian. Dan akhirnya tuh aku lagi suka banget akhir-akhir ini baca manhwa. Dan bacanya tuh udah nyampe titik seperti terikat gitu guys. Kenapa? Karena
ketika aku baca, aku bisa membaca sampai berjam-jam. Beneran berjam-jam, kayak baca sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, yang padahal Erin sebelumnya tuh gak pernah tidur di atas jam 10. Dan tapi aku melihat sih, bahkan di tengah pembacaan manhwa aku yang sampai kayaknya aku gak bisa lepas nih, dan di situ aku bisa menemukan Tuhan tuh ada dan Tuhan tuh peduli sama masalah Erin. Karena pas di manhwa itu entah bagaimana caranya, ketika kadang aku suka baca komen, ada komen tentang firman di situ, komen kayak God love you so much, terus kayak ayo kembali ke Bapa, dan ada juga komen yang kayak kamu tidak sendiri, Allah bersama kamu dan Allah turut berperang bersama kamu. Dan di situ aku melihat bahwa oh, bukan aku sebetulnya yang mencari Bapa, tapi Bapa yang menjumpai aku gitu loh. Bapa yang mencari Erin terlebih dahulu, Bapa yang memanggil Erin terlebih dahulu. Ya jadi balik lagi untuk Erin tuh terus berjalan, karena kita nggak akan berhenti berjalan, kita nggak akan berhenti menjadi serupa dengan Kristus sampai saat nanti kita meninggal sih. Dan aku lagi suka banget sama ayat dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang isinya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Ya, adalah ayat yang lagi pengen aku hidupin akhir-akhir ini, karena emang kita sudah berada di waktu yang cukup akhir gitu ya. Kita sudah berada di akhir zaman dan kita perlu untuk bijaksana dalam mempergunakan waktu kita. Dan aku terus berjalan dan aku perlu terus minta bantuan kepada Tuhan dan terus submit sama komunitas, karena kita nggak bisa sendiri sih. Bahkan Tuhan Yesus aja waktu di dunia dia bawa murid-muridnya. Jadi segitu aja sharing aku, semoga memberkati karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. God bless you.